Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Ratnasari. Saya dari kelas 10 IPA 1 SMA Negeri 1 Perhentian Raja. Dalam video ini saya akan mempresentasikan materi pada bab 1, yaitu pengertian atau ruang lingkup ilmu sejarah. 1. Pengertian sejarah. Istilah kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sejaratun yang berarti pohon. Dalam hal ini, arti kata sejarah hanya mengacu pada permasalahan, asal-usul atau keturunan seseorang. Kata sejarah yang lebih mendekat dengan pengertiannya terkandung dalam bahasa Yunani, yaitu historia yang berarti ilmu atau orang pandai, bahasa Inggris history yang berarti masa lalu umat manusia, dan bahasa Jerman yaitu Geschichte yang berarti kedudukan sesuatu yang telah terjadi. Definisi sejarah menurut para ahli. Yang pertama, J.V. Birse. Beliau menyatakan bahwa sejarah adalah catatan dari apa yang dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan oleh seseorang. Yang kedua, Patrick Gardiner. Patrick Gardiner menyatakan bahwa sejarah adalah studi tentang apa yang dilakukan oleh manusia. 3. Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengatakan bahwa sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun dari hasil penyelidikan peristiwa yang dapat diuji kebenarannya dengan kenyataan. 4. Koen Towijojo. Koen Towijojo menyatakan bahwa sejarah adalah rekonstruksi masa lalu tentang apa yang dipikirkan, dirasakan, dikerjakan, dan dialami oleh manusia. 5 dan 6 itu penyataannya sama, namun namanya berbeda. Yang kelima yaitu Sartono. Dia menyatakan bersama Muhammad Ali dengan pernyataan sejarah adalah berbagai penggambaran dari pengalaman kolektif di masa lalu. Kesimpulannya, sejarah merupakan rangkaian peristiwa yang membahas tentang kehidupan manusia setelah mengenal tulisan. Sedangkan ilmu sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk manusia sebelum mengenal tulisan. 2. Sejarah sebagai peristiwa, kisah, ilmu, dan seni. Sejarah sebagai peristiwa berarti kejadian itu pernah ada, benar-benar terjadi, dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Sejarah sebagai kisah berarti sejarah dapat dikisahkan atau diceritakan kembali. Sejarah sebagai ilmu berarti bahwa sejarah tersebut memakai metode analis, yaitu di mana hasil penyajiannya harus dapat diverifikasi dan disetujui atau ditolak oleh para ahli. Sedangkan sejarah sebagai seni adalah penyajian dari suatu hasil penyelidikan itu harus dalam suatu rangka tertentu sehingga dapat menarik perhatian atau mengubah sikap jiwanya. 3. Periodisasi dan kronologi. Periodisasi adalah penentuan pemenggalan kurun waktu yang akan diteliti, didasarkan pada alasan yang rasional dan ilmiah yang erat dengan hal yang akan diteliti. Periodisasi sejarah Indonesia yang lazim dipakai yaitu 1. Zaman prasejarah, di mana pada zaman tersebut membahas tentang manusia purba yang belum mengenal tulisan. 2. Zaman kuno. Zaman kuno merupakan zaman di mana masa perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Yang ketiga, zaman modern. Zaman modern yaitu zaman yang berlangsung dari perkembangan agama Islam di Indonesia hingga saat ini. Kronologi. Kronologi adalah susunan urutan waktu yang tersusun sesuai dengan kejadian sebenarnya. 4. Kegunaan sejarah. Secara sederhana, Louis Goldstack membagi kegunaan sejarah menjadi 4, yaitu 1. Rekreatif. Artinya, jika kita membaca atau mempelajari sebuah sejarah, kita seolah-olah dapat dibawa berpetualang ke dalam pintu dimensi yang dapat ditembus gitu. Yang kedua, inspiratif. Dalam hal ini, karya sejarah dapat memberikan inspirasi kepada para pembaca dan para orang yang mempelajarinya. Yang ketiga, instruktif.
Instruktif ini bermaksud untuk memberikan pelajaran tentang suatu ilmu pengetahuan atau keterampilan yang misalnya taktik perang. Yang keempat, edukatif, berguna untuk mendapatkan kearifan yang lebih lagi dari masa lalu dan melangkah ke masa depan. Satu lagi, menurut Ravelien, belajar sejarah mempunyai 3 kegunaan, yaitu A. Ilmiah, yaitu berupa pengumpulan data-data dan penyaringan fakta. Yang kedua, imajinatif, yaitu menyeleksi atau mengkategorikan suatu hasil penyelidikan serta dikumpulkan datanya dan diambil kesimpulannya. Dan yang ketiga, sastra. Sastra yaitu penyajian dari ilmu dan daya angan atau bentuk yang menarik. Harus menarik ya kalau sastra. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata atau tadi agak gugup, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.